Suara tangisan dan rengekan bocah laki-laki berusia 10 tahun itu mengiris telinga Maya. Ingin melarang pun rasanya percuma. Dirinya tahu apa yang dirasakan anak keduanya. Iya, dia kelaparan. Karena sejak siang hingga malam, pukul 10, Maya dan kedua anaknya belum sama sekali makan sesuapun. Ketiganya menunggu kedatangan laki-laki 40 tahun dengan harapan membawa sebungkus nasi atau sepeser uang. "Mak, Danu lapar, Mak." Danu memegangi perutnya yang rata. Bocah rambut keriting itu sudah tidak kuasa menahan perih yang melanda perutnya. "Minum air putih dulu ya, Dan. Nunggu bapak pulang," kata Maya sambil membelai pucuk kepala bocah itu. "Tapi udah kembung, Mak," cetus Cici, anak pertamanya Maya. Maya pun terdiam. Memang benar yang dikatakan gadis 15 tahun itu. Kebanyakan minum air maka perut akan kembung. Dia sendiri pun sudah berkali-kali meneguk air. Namun sialnya laparnya tidak kunjung hilang juga. "Bapak kok lama banget ya?" Maya berdiri di dekat jendela sambil menyibak gorden lusuh. Dia pun menatap ke arah luar, berharap lelaki yang dipujanya untuk segera datang. "Kalian tidur duluan aja. Nanti kalau bapak sudah pulang, nanti mama bangunkan." "Lapar mana bisa tidur, Mak?" Danu meringkuk sambil mengganjal perutnya dengan bantal lusuh yang sudah tidak layak untuk dipakai. "Mama tahu, Nak. Mama juga lapar." Semuanya pun terdiam. Dan pukul 12 malam suara pintu pun akhirnya diketuk pelan oleh seseorang. Maya pun kemudian bergegas untuk bangun dan mengintip dari jendela. "Mas Aryo." Dia pun segera membukakan pintunya setelah tahu siapa yang berada di balik pintu. Lelaki berusia 40 tahun itu tampak terlihat letih. Dia bekerja sebagai jasa sol sepatu keliling untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kadang yang didapatkan pun tidak sesuai harapan, terkadang malah tidak dapat sama sekali. "Kok baru pulang, Mas? Kamu nyasar ya? Ini udah tengah malam loh." "Jangan ngomong dulu, Dek," ucap Aryo sembari tersenyum. Maya pun segera mengambilkan air minum di dalam gelas. Aryo pun kemudian meraihnya. Dan tidak menunggu lama, dia pun segera menegaknya hingga habis. "Loh, itu kok bajumu basah, Mas?" tanya Maya dengan heran. Sebab di Mampang tidak gerimis ataupun turun hujan sama sekali. "Itu tadi di Kemang gerimis, Dek." Aryo pun kemudian membuka resleting tas ransel berwarna hitam yang biasa dia bawa. Sebuah plastik berukuran sedang dikeluarkan dari dalam tas itu. "Ini makan, Dek. Tolong bangunkan anak-anak juga ya, untuk makan bareng." Maya pun tersenyum lebar. Mendengar kata makan, perutnya kembali keroncongan. Perempuan 38 tahun itu segera membangunkan Cici dan Danu. Mereka pun kemudian makan bersama. "Tumben, Bapak bawa makanan enak," ujar Cici, mulutnya penuh nasi. "Iya, Pak. Mana isinya nasi dan bebek bakar lagi. Enak banget, Pak," sambung Danu. "Bapak tadi dapat rezeki dari langganan Bapak. Sudah, makanannya dihabiskan dulu. Setelah itu, kalian bisa tidur yang nyenyak." Aryo pun mengganti pakaian basahnya. Dia tampak bahagia melihat anak dan istrinya makan dengan lahap. Setelah semuanya selesai makan, Maya dan Aryo pun bercengkrama. Diam-diam lelaki berhidung mancung itu memberikan 2 gepok uang pecahan ratusan ribu. "Ya Allah, Mas. Jangan keras-keras ngomongnya, Dek. Nanti anak-anak kebangun." Maya gemetaran. Seumur-umur dia tidak pernah melihat atau memegang uang dengan jumlah yang banyak. "Ini dari mana, Mas?" tanya perempuan bertubuh kurus itu. Kedua matanya membulat tidak percaya dengan apa yang dipegangnya. Aryo pun kemudian menceritakannya dengan serius. "Apa? Nyupang? Aku gak mau, Mas. Ini tidak halal," tolak Maya. Dia pun segera meletakkan uang 2 gepok itu begitu saja di lantai. "Berpikir secara jernih, Dek. Apa kamu mau melihat Danu dan Cici kelaparan lagi? Ngontrak di tempat sempit, kumuh dan jelek begini. Kadang makan, kadang tidak.
Anak-anak juga nggak sekolah. Apa kamu mau begitu terus? Aryo menggenggam jemari Maya dengan lembut. Maya terdiam, kedua matanya menatap lembaran uang itu. Aku sudah terlanjur menyanggupi perjanjian itu, Dek. Apa yang kalian makan adalah bagian dari hutang dan dianggap kita telah menyetujuinya. Bulan depan, aku harus mencari calon tumbalnya. Aku gak mau kita semua mati. Kedua mata Maya pun melotot lebar, bibirnya terbuka beberapa senti. Dia tidak menyangka jika suaminya nekat melakukan hal yang dilarang oleh agama. Ya sudah, aku mau. Ini sudah terlanjur. Lagi pula aku gak mau balik lagi ke Malang, Mas. Malu, Mas. Pulang-pulang masih menjadi gembel. Maya pun kemudian meraih uang itu kembali ke dalam dekapannya. Senyumannya melebar, selebar keinginan dan juga hayalannya menjadi orang kaya. Aryo pun mengangguk, lalu menarik tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Memang, Maya dan Aryo meninggalkan kota Malang setelah menjual sawah dan rumah mereka demi melunasi hutang orang tua Maya. Berniat merantau ke Jakarta untuk mengubah nasib dan memperbaiki ekonomi, berbekal sisa uang penjualan tersebut. Namun sayang, sekali di bus kota Jakarta, mereka dicopet dan hanya tersisa perhiasan yang melekat di badan Maya dan Cici. Sesampainya di Jakarta, Maya menjualnya untuk modal menyewa kontrakan dan usaha Aryo sebagai jasa sol sepatu keliling. Maya dan Aryo beserta anak-anaknya tinggal di perkampungan di tengah kota Jakarta Selatan, kontrakan yang begitu sempit dan kumuh. Uang sebanyak ini mau buat apa, Mas? Tanya Maya kebingungan. Modal usaha, Dek. Besok kita kemasi barang-barang yang masih layak dipakai. Kita menyewa rumah yang layak. Kita tinggalkan tempat kumuh ini. Memangnya mau usaha apa, Mas? Kita coba kuliner bebek bakar aja, Dek. Maya pun mengangguk. Dia tidak sabar mengemasi barangnya. Dan malam itu juga, dia pun berkemas-kemas tidak perlu menunggu waktu lagi. Atau menunggu waktu pagi. Mak, ngagetin aja kamu, Ci. Ternyata Maya sedang melamunkan masa lalu. Lamunan Maya buyar pun seketika karena Cici mengagetkannya. Sedari tadi, Maya hanyut dalam lamunannya. Dia mengingat beberapa bulan yang lalu saat dirinya dan kedua anaknya merasakan kelaparan. Kemiskinan benar-benar membuat leher mereka tercekik. Namun kini, mereka tak lagi kelaparan. Tidur nyenyak tanpa menahan perut yang perih karena minta diisi. Maya tersenyum lebar saat pelanggan nasi bebek bakarnya pun semakin ramai yang datang. Perempuan bertubuh kurus itu mulai berisi karena nutrisinya sudah terpenuhi. Tak kelaparan lagi, mau makan pun tinggal beli yang mana yang Maya inginkan. Dulu, awal mula Maya dan Arto menjalankan ritual, perempuan 38 tahun itu tidak menegur suaminya sampai 1 mingguan. Itu karena dia cemburu dengan Aryo. Bagaimana tidak cemburu? Sebelum korban diserahkan pada makhluk yang tidak kasat mata, Aryo harus menggagai gadis atau janda yang menjadi persembahannya. Namun di balik itu, cemburu buta itu sirna setelah Maya menerima uang 2 kali lipat lebih banyak daripada biasanya. Sekarang pelanggannya pun banyak berdatang dari berbagai penjuru. Mas, kayaknya kita keteteran deh, Mas. Ujar Maya pada lelaki berkumis tipis itu. Iya, Dek. Kayaknya butuh karyawan lagi. Nanti aku akan buka lowongan, kamu tenang aja. Terang Aryo sambil menyediakan pesanan langganan. Sekaligus cari tumbal, Mas. 2 minggu lagi loh. Bisik Maya dengan pelan. Beres, tenang aja, Dek. Balas Aryo sembari mengangguk. Singkat waktu, sore harinya ada 3 pelamar yang datang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Maya dan Aryo pun menyambut mereka dengan antusias. Kenalin, Pak, nama saya Nimas. Gadis cantik berusia 20 tahun itu memperkenalkan dirinya. Dia memakai rok pendek di bawah lutut dipadukan dengan kemeja pendek berwarna krem. Rambut diikat kuncir kuda dan sehelai rambut dibiarkan menghiasi bagian poninya. Sayang sekali, di kedai bebek bakar kami, karyawan perempuannya sudah cukup. Untuk sementara, apakah kamu mau bekerja saja di rumah sebagai pembantu? Bagaimana? Tanya Maya dengan nada yang lembut.
Nimas pun tampak berpikir sejenak. Kamu jangan khawatir, gajinya sama kok. Malahan kalau mau kami bisa bayarkan terlebih dahulu. Maya pun kemudian mengambil ponsel pintarnya. Coba sebutkan saja nomor rekeningnya. Baik bu. Nimas pun mengeluarkan telepon selulernya yang masih kuno. Dia tidak mau menolak rezeki. Sebagai tulang punggung keluarga, tentu tawaran itu sangat berarti baginya. Nimas tidak menunggu berlama-lama lagi. Dia langsung bekerja di rumah besar milik keluarga Aryo. Iya, Aryo tidak lagi mengontrak. Kini mereka sudah bisa membeli rumah berlantai 2, memiliki 5 kamar. Satu di antara kamar itu adalah kamar rahasia yang tidak satupun seseorang boleh masuk kecuali Aryo dan Maya. Ini kamar kamu ya. Tugas kamu hanya mengerjakan pekerjaan rumah dan melayani orang-orang di sini. Iya bu. Kedua mata Nimas tidak berkedip. Dia terharu karena mendapatkan kamar luas seperti majikannya. Besok pagi kamu sudah mulai bekerja ya. Malam ini kamu istirahat saja dulu, ujar Aryo. Lelaki 40 tahun itu melemparkan senyum ke arah si Nimas. Melihat Nimas, Aryo pun terkesima. Calon tumbalnya masih muda dan masih gadis. Sudah begitu bentuk tubuhnya pun sangat menggairahkan. Rasanya sudah tidak sabar ingin segera menggagahinya. Walaupun Aryo tahu dan sadar bukan dirinya yang bekerja, tetapi makhluk yang tidak kasat mata yang meminjam tubuhnya. Maya dan Aryo pun kemudian meninggalkan Nimas. Mereka membiarkan gadis itu untuk beristirahat. Dan singkat waktu, keesokan paginya, Nimas mulai mengerjakan pekerjaan rumah satu persatu. Mbak Bu, panggil Cici. Nimas tersentak dan kaget. Dia bukan kaget karena suara Cici yang keras, tetapi terkejut karena diperlakukan tidak baik. Malah bengong, sentak Cici sambil menarik kursi dari bawah meja. Dia mendaratkan tubuh rampingnya di atas kursi. Iya Mbak Cici, ada apa? Nimas cepat-cepat menghentikan cuci piringnya. Emangnya mbakmu? Panggil aku Non Cici. Iya Non. Bajuku sudah disetrika. Sudah Non. Cici diam saja, dia tidak melanjutkan sarapannya. Nimas pun hanya menggelengkan kepalanya pelan. Dia baru pertama dipanggil dengan sebutan yang tidak mengenakan. Di mana-mana, baru pertama kali dia bekerja. Seharusnya dia diperlakukan dengan baik, meskipun dirinya hanya menjabat sebagai pembantu rumah tangga. Dan singkat cerita, sudah hampir 2 minggu bekerja. Nimas diperlakukan semena-mena, tetapi dia tidak bisa berbuat apapun. Mengingat dirinya sudah terlanjur menerima gaji yang belum genap sebulan dibayar penuh. Meski demikian, Nimas masih bekerja dengan rajin. Nimas, panggil Maya. Nimas pun kemudian menoleh ke belakang. Iya Bu, nanti malam kamu tidak usah masak untuk makan malam ya. Malam ini spesial buat kamu. Kedua alis Nimas pun mengerut. Dia bingung mengapa majikannya mendadak perhatian. Hari ini kamu ikut saya ke salon ya. Kamu sudah saya jadwalkan untuk perawatan di salon langganan saya. Maya menyentuh bahu Nimas, selalu dia melemparkan senyum ke arahnya. Loh, tapi Bu, sudah kamu nurut saja sama saya. Nanti kamu dapat bayaran 2 kali lipat. Sekarang bersiap-siap saja dulu. Nanti kita terlambat loh. Tita si Maya. Entah mengapa, hari ini hari keberuntungan bagi Nimas. Dia dimanjakan Mbak Ratu, dibelikan baju mahal, diajak jalan-jalan ke mall, perawatan seluruh tubuh sampai ujung kepalanya, dan ditraktir makanan apapun yang Nimas mau. Dan singkat waktu, sesampainya di rumah, Nimas disuruh tiduran saja tanpa harus mengerjakan pekerjaan rumah sampai nanti malam tiba. Nanti malam temani Pak Aryo ya, perjalanan dinas penting, pesan Maya. Nimas pun semakin bingung. Dan juga nanti malam kamu pakai ini. Perempuan bergaun pendek itu pun menyerahkan goodie bag merah pada si Nimas. Dandan yang cantik ya. Maya mengedipkan matanya, lalu dia meninggalkan Nimas di kamarnya sendirian. Singkat waktu, pukul 8 malam, Nimas tidak bisa tenang. Dia bingung dan heran, apalagi Maya memberinya gaun khusus untuk memanjakan suami. Bukankah dia belum bersuami?
1000 pertanyaan mengganjal dalam pikirannya. Gadis 20 tahun itu menatap ragu pada gaun tipis yang menerawang lekuk tubuhnya. Suasana tambah hening dan senyap. Kedua anak-anak majikannya pun tidak terdengar suaranya. Entah mengapa, padahal biasanya Danu dan Cici sudah berisik mencacinya. "Nimas," panggil Maya sambil mengetuk pintu kamarnya. Nimas pun semakin gugup. "Loh, kok bengong saja? Dipakai dandan yang cantik, ayo buruan." Nimas pun segera menuruti perintah Maya. Dia malu karena tubuhnya ditonton oleh majikan perempuannya. Apalagi nanti dengan si Aryo. Maya menggandengnya menuju kamar terlarang. Letak kamar rahasia itu berada di dekat dapur. Sebelum sampai kamar, mereka harus melewati lorong yang kemudian menuruni anak tangga. Aroma dupa dan melati pun kemudian menyengat hidung Nimas. "Ayo," ajak Maya. Maya membukakan pintu. Suasana di dalam kamar tidak begitu jelas karena cahaya lampu yang terlalu remang. Nimas pun semakin bingung. Dia berdiri mematung sambil mengedarkan pandangannya. Ada sebuah ranjang berukuran besar dengan kasur empuk dilapisi spray berwarna keemasan. Dan di setiap 4 tiang ranjang ada untaian bunga-bunga melati yang menjuntai panjang ke bawah. Di atas meja kecil ada sebuah dupa yang sudah menyala. "Kamu minum ini dulu ya, biar rileks." Maya mengambil sebuah cangkir kecil. "Ini cuma teh jahe anget." Maya mengulas senyum. Nimas pun kemudian menyesapnya hingga habis. "Layani dia dengan baik dan jangan sampai mengecewakan," bisik Maya ke telinga si Nimas. Mendengar kalimat itu, Nimas pun bergidik ngeri dan seluruh tubuhnya pun langsung merinding. Nimas berdiri saja. Dia kebingungan melihat Maya mengitarinya dan kemudian berdiri di belakang Nimas. Sontak Nimas kaget setengah mati manakala Maya meremas-remas dadanya dari belakang. Jelas Nimas tidak bisa mencegahnya karena gerakan majikan perempuan itu terbilang sangat mendadak. "Hah, masih ori." Maya pun berlalu meninggalkan Nimas di ruangan. Nimas tidak bisa berkata-kata. Dia bingung dan syok, tetapi penasaran apa yang selanjutnya akan terjadi padanya. Kemudian terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Lalu pintu kamar terbuka dengan lebar. "Halo Nimas." Suara laki-laki yang dia kenal. Siapa lagi kalau bukan Aryo? "Pak Aryo?" "Iya, ini saya. Sudah tidak sabar ya kamu menunggu." Kedua mata Nimas mendelik. Dengan cepat dia menyilangkan kedua tangannya ke dada. Detak jantung Nimas berdetak tidak karuan. Dia menggigil ketakutan. Meski dalam hati kecilnya dia menyukai Aryo, tapi bukan berarti dia melakukan pekerjaan hina seperti ini. Nimas hanya sebatas mengagumi dan itu tidak lebih. Suara lembut Aryo dan tutur sapanya yang baik. Ditambah lagi, Aryo mirip artis ternama Indonesia. Nimas ingin melarikan diri, namun anehnya tubuhnya kaku seolah terkunci. Ada hal aneh lagi yang dia rasakan, sensasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sebuah sentuhan tangan Aryo pun kemudian membuatnya terangsang. "Teh tadi..." Nimas baru menyadari jika teh hangat yang diberikan Maya adalah obat perangsangnya. "Pak, jangan, tolong." Nimas menangis, air matanya terjun begitu saja. "Tenang saja, ini tidak akan sakit kok." Aryo mulai meraba setiap inci tubuh Nimas. Napasnya pun memburu dan naik turun. Nimas tidak sanggup lagi berkata-kata saat bibirnya dilumat habis oleh Aryo. Tangan kekar Aryo pun menjalar kemana-mana sampai ke area intim Nimas. Tentu saja Nimas pun terbuai dan menggelinjang hebat. Aryo tidak menyiapkan kesempatan sebelum makhluk berbulu hitam meminjam raganya. Dia pun meremas pusaka kembar milik Nimas. Dia juga mulai memasukkan pedang keramatnya ke dalam liang kenikmatan. Kemudian tercium aroma melati bercampur dengan aroma pandan. Tidak lama aroma di dalam kamar pun berubah lagi. Kini tercium aroma singkong bakar yang gosong. Kedua mata Nimas melotot lebar. Dia ketakutan saat melihat Aryo kini berubah wujud menjadi sosok mengerikan yang kini berada di atas tubuhnya. Tubuh kekar dipenuhi bulu hitam yang lebat. Dua tanduk kecil mirip tanduk kambing tertutup rambut panjang. Dan makhluk itu pun memakai pengikat kepala.
Meski demikian, wajahnya sangat tampan dan rupawan dengan tubuh kekar bagaikan para punggawa di sebuah kerajaan. Nimas menggelinjang kenikmatan sekaligus kesakitan. Dia tidak bisa bernapas, dadanya terasa sesak dan tenggorokannya seperti ada yang mencekiknya. Nimas pun kejang-kejang dengan kedua mata yang melotot lebar. Gadis cantik berusia 20 tahun itu pun akhirnya meregang nyawa. Mulutnya terbuka lebar dengan urat leher yang menegang. Dan sontak semuanya pun menjadi hening seketika. Aroma aneh itu pun lenyap bersamaan kepergian makhluk berbulu hitam itu. Setelah kematian Nimas, keadaan pun mulai normal seperti biasa. Gadis 20 tahun itu kemudian dinyatakan hilang atau kabur dari tempat kerjanya. Semakin hari pun semakin lancar usaha yang digeluti oleh Aryo. Semakin ramai dan terkenal di mana-mana. Aryo membuka cabang baru di daerah Jakarta Utara. Namun sayang sekali, sikap anak dan istrinya semakin kurang ajar pada karyawan mereka, apalagi terhadap pekerja yang bekerja di rumah mereka. Singkat waktu, 3 bulan berlalu, Aryo mulai mencari calon karyawan perempuan yang cantik dan juga bohai lagi untuk dijadikan tumbal tentunya, yakni tumbal berikutnya. Sudah hampir mendekati ritual, tetapi Aryo belum menemukan yang pas. Rata-rata memiliki suami dan hanya ada janda tua, dan dia tidak mau hal itu. Aryo pun kini duduk termenung di ruangan yang kini dijadikan kantor. "Permisi Pak, ada yang mau daftar jadi karyawan? Apakah masih tersedia?" Aryo pun segera bangkit dari tempat duduknya. Dia sudah tidak sabar siapa calonnya. Nampak seorang gadis cantik berkulit sawo matang berdiri memakai rok pendek di bawah lutut. Dia juga memakai kemeja putih ketat hingga tercetak lekukan tubuhnya yang montok. "Masuklah." Gadis 20 tahun itu memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Bintang dan berasal dari desa Wonopati. "Kamu mau daftar bekerja di sini ya? Sebenarnya sudah penuh. Kalau kamu mau, sementara kamu bisa bekerja dulu di rumahku sebagai pembantu. Dan nanti kalau sudah ada bagian yang kosong di kedai, nanti kamu bisa bekerja di kedai bebek bakar saya." "Saya mau-mau saja Pak, itu tidak masalah." Bintang tersenyum sambil menggaruk lehernya. Bintang pun diterima kerja di rumah Aryo. Gadis berambut panjang itu tidak gengsi bekerja sebagai pembantu. Yang penting baginya, pekerjaan itu adalah halal. "Kamu di sini adalah pembantu, jadi jangan sembarangan menyentuh barang-barang mewah yang dipajang. Terutama, kamu dilarang masuk di kamar pojok itu. Paham kan?" Maya pun mulai menginterogasinya. "Jadi meskipun kotor, saya tidak boleh membersihkannya ke sana, Bu?" tanya Bintang hati-hati. "Iya benar, yang hanya boleh masuk ke sana hanya saya dan Pak Aryo saja. Kamu jangan ke sana ya. Ingat, tugasmu hanya melayani anak-anak saya dan juga keluarga saya. Masak, mencuci dan juga membersihkan rumah. Kalau betah gaji 2 kali lipat, mau diminta sekarang itu pun juga tidak masalah." "Tidak Bu, saya nunggu bekerja sampai 1 bulan penuh aja dulu," tolak Bintang secara halus. Meski Bintang menolak, Maya tetap memaksanya dan membayarkan gaji sebelum Bintang bekerja. Dan begitulah setiap ada wanita yang baru melamar bekerja di rumah Aryo, mereka akan merayu dan berucap manis agar korban jatuh dalam perangkap. Maka tugas Maya harus memberinya uang terlebih dahulu. Singkat waktu, Bintang pun bekerja dengan giat. Dia termasuk gadis yang rajin dan ulet. Bintang memiliki orang tua dan saudara kembar, namanya Binar. Hampir setiap malam Binar menelponnya. "Perasaan ibu ndak enak, Dok." "Itu perasaan ibu aja. Bintang baik-baik aja kok Bu di sini." "Binar juga punya firasat buruk. Gimana? Apa majikanmu galak di sana?" tanya kembaran Bintang di ujung telepon. Bintang kemudian berusaha menjelaskan keadaannya bahwa dirinya baik-baik saja. Hanya saja majikan perempuan dan anak-anaknya itu judes, galak dan juga ketus. "Mbak Bintang, buatin aku coklat hangat," kata Danu nyelonong masuk ke dalam kamar Bintang. Sontak saja gadis yang memakai tank top itu terkejut setengah mati. "Cepetan, malah bengong," ketus si Danu. Bintang pun kemudian bergegas memakai bajunya dan segera ke dapur membuatkan coklat hangat yang diminta oleh Danu.
Belum selesai membuat secangkir coklat hangat, suara Cici mengagetkannya. "Mbak, buruan setrikain bajuku. Mau kupakai nanti malam jam 8 ke pesta, cepetan." "Tapi mulai membantai ya kamu." Cici bertolak pinggang sambil mendelik. Bintang pun kemudian meninggalkan cangkir yang belum diisi air hangat. Begitu seterusnya keributan di rumah Aryo. Singkat waktu, jam 12 malam, Maya mengetuk pintu kamar Bintang. Bintang pun cepat-cepat membukakan pintunya. "Iya Bu, ada apa?" Maya membawa sebuah plastik putih susu. "Ini terima, nanti besok pakai ya, dandan yang cantik." "Emangnya ada apa Bu?" tanya Bintang masih kebingungan. "Besok kamu temani Pak Aryo, tenang saja. Gajimu sudah saya bayar, sekarang 3 kali lipat." Maya tersenyum lebar. Bintang menepuk pipinya. Dia merasa semua ini hanya mimpi. Namun setelah menepuk pipinya, dia merasa kesakitan. Dan dia baru yakin bahwa ini bukan mimpi. Belum berada sebulan di situ, mengapa Bintang sudah diberi gaji 3 kali lipat? Dan nominalnya sangat begitu banyak. "Jam 8 malam besok, kamu harus bersiap-siap ya. Ingat itu." Maya pun kemudian pergi meninggalkannya. Kemudian setelahnya, Bintang pun penasaran dengan isi plastik yang dibawa Maya untuknya. Ketika dia membuka isinya, ternyata isinya adalah sebuah gaun yang menerawang. "Aneh, masa menemani Pak Aryo pakai baju beginian?" Bintang ragu dan bingung, ingin bercerita pada ayah dan ibunya, namun rasanya mustahil. Nanti yang ada malah menambah beban keluarga. "Aku bekerja mencari rezeki halal, bukan menjadi pelacur." Dan singkat waktu, keesokan harinya, perlakuan baik pagi ini membuat Bintang melupakan baju tersebut yang dibelikan oleh Maya. Dia merasa benar-benar bahagia. Maya membelikannya satu setel pakaian bagus. Aryo membelikannya ponsel canggih dan mahal. Hari ini kedua anak-anak Maya sedang tidak di rumah sampai besok lusa. Pekerjaan Bintang menjadi sedikit ringan. Hingga jam 10 pagi, semua pekerjaan rumah sudah selesai. Bintang pun sedikit santai, tetapi hatinya tidak tenang dan gusar. Dia teringat gaun yang diberikan oleh Maya semalam. "Untuk malam ini, kamu tidak perlu repot-repot untuk masak makan malam ya," ujar Aryo pada Bintang yang sedang mencuci piring. Bintang terkejut karena kedatangan majikannya yang tiba-tiba muncul di hadapannya. "Malam ini adalah malam spesial. Buat badanmu rileks, tidak perlu mengerjakan apa-apa." Aryo menggenggam tangan Bintang. "Pak, tidak usah banyak bicara." Aryo mengusap rambut hitamnya Bintang. Gadis 20 tahun itu pun terdiam, tubuhnya gemetaran. Dia tidak menyangka jika Aryo bersikap lembut padanya. Setahu Bintang, majikan lelakinya itu sibuk jarang di rumah dan juga bersifat dingin. Tetapi mengapa hari ini tampak berbeda? Dan singkat waktu, malam yang ditunggu pun akhirnya tiba. Bintang tidak bisa menolak perintah majikannya. Lagi-lagi, dia merasa tidak enak karena uang gaji sudah dikirimkan ke keluarganya di kampung. Mana mungkin gadis 20 tahun itu mengundurkan diri dari pekerjaannya secara mendadak. Malang tak dapat ditolak, Bintang pun menyusul Nimas. Dia pun menjadi korban keganasan dan juga kekejaman Aryo. Dan singkatnya setelah Bintang meregang nyawa, hujan turun sangat deras, disertai angin yang cukup begitu kencang, seolah mendukung nestapa yang telah merenggut nyawanya. Sementara di kampungnya, keluarga Bintang mendapatkan firasat yang tidak enak. Ikatan orang tua sangatlah begitu kental dengan anaknya, entah dimanapun mereka berada. Singkatnya setelah kematian Bintang, keadaan mulai normal dan biasa-biasa seperti sebelumnya. Maya berakting seolah Bintang melarikan diri. Tentu saja karyawan lain mempercayainya. Sementara di desa, Binar, kembaran si Bintang, tampak begitu cemas. Nomor Bintang tidak bisa dihubungi dari kemarin malam. Ibu dan ayahnya pun juga ikut cemas. Tidak biasanya Bintang menghilang tanpa kabar semenit saja. "Sudah ada kabar belum, Nar?" Binar yang wajahnya mirip sekali dengan Bintang hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan pelan. Dia menghela napas panjang. "Kalau seminggu gak ada kabar, Binar susul dia ya, Mak," ujar si Binar. "Iya, Nduk. Tolong susul Bintang yo. Siapa tahu dia sakit atau apa di sana.
Perasaan bapak gak enak, Dok, ujar lelaki bertubuh kurus dan berambut uban. Dan singkatnya seminggu sudah berlalu, Bintang tidak dapat dihubungi. Mau tidak mau sebagai kembarannya, Binar pun menyusul hanya berbekal informasi terakhir dari Bintang. Kamu sudah tahu kan, Dok? Tanya sang ibu yang menatapnya dengan cemas. Iya Bu, Binar tahu kok. Kuliner bebek bakar Pak Aryo Jakarta Selatan Kemang. Dan setelah sholat subuh, Binar berangkat ke Jakarta menggunakan travel yang dipesannya sore kemarin. Dan singkat waktu, sudah hampir maghrib, Binar belum menemukan tempat kerja yang dimaksud oleh Bintang. Tetapi gadis muda itu tidak menyerah begitu saja. Dia bertanya-tanya dan mencari alamat melalui Google Map. Tubuhnya sudah terasa lelah. Tiba-tiba dia menangkap keramaian yang tidak lazim. Binar pun mengerutkan keningnya. Itu dia. Akhirnya Binar sudah menemukan kedai bebek bakar milik Aryo. Binar mengayunkan langkahnya panjang. Dia segera menemui pemilik warung nasi bebek yang ramai itu. Ketika mendatangi keramaian pelanggan Aryo, kedua mata gadis 20 tahun itu setengah melotot. Apa yang dia lihat tidak akan sama seperti orang lihat dengan mata telanjang. Binar melihat beberapa makhluk tengah jongkok di atas meja makan, di mana pelanggan tengah lahap menelan makanannya. Liur hijau dan berlendir itu pun jatuh ke piring orang-orang yang sedang menyantap nikmat pesanan mereka. Ada yang bisa kami bantu, Kak? Tanya salah satu karyawan bebek bakar. Binar tersentak. Karyawan yang memakai seragam hitam dan merah itu pun juga terkejut. Saya mau bertemu dengan pemilik warung makan ini, Mas. Karyawan tampan bertubuh tinggi itu pun mengantarkan Binar ke rumah Aryo. Paling banter 2 minggu kerja di sini, nanti kabur lagi, ujar salah satu karyawan yang memandangi Binar saat dirinya berpapasan di jalan. Niat Binar berubah, dia merasa ada yang tidak beres dengan tempat kerja Bintang. Awalnya ingin menjemput, tetapi dia urungkan. Binar akan berpura-pura ingin melamar bekerja di sini. Tanpa ada persyaratan lain, Binar pun diterima bekerja sebagai karyawan Aryo. Kami minta maaf karena tidak bisa mencegah Bintang. Lagi pula kami tidak tahu kalau Bintang melarikan diri. Terang Maya dengan suara yang lemas. Wajahnya dibuat-buat seolah dia juga syok atas kehilangan Bintang. Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti kok. Nanti sambil berjalannya waktu saya mencari Bintang. Oh iya, nanti kalau saya butuh ART di rumah, kamu mau kan merangkap 2 kerjaan sekaligus? Selidik Maya. Dengan senang hati, Bu, jawab si Binar. Besok adalah hari pertama Binar bekerja sebagai karyawati di warung makan viral itu. Semakin hari semakin tertantang untuk mencari tahu apa yang sedang disembunyikan oleh kedua majikannya. Dan singkatnya, hampir setiap hari gadis berkulit sawo matang itu menahan mual dan muntah jika melihat pelanggannya makan ditemani makhluk-makhluk tidak kasat mata dengan bentuk yang berbeda-beda. Masing-masing meja dipenuhi makhluk jelek itu. Air ludahnya yang berwarna hijau pekat dan juga bau busuk sangat mengganggu indera penciumannya. Binar pura-pura tidak melihat apa yang sedang dilihatnya, meski gangguan kecil kerap kali mengantuinya kala dia sedang tidur. Dan singkat cerita, sudah 3 bulan kurang 1 minggu bekerja, tiba-tiba Binar dipanggil Aryo ke ruangan lelaki 40 tahun itu. Istri saya butuh pembantu, apakah kamu mau? Untuk beberapa hari saja, nanti jika sudah ada penggantinya, kamu bisa kembali bekerja seperti semula, ujar Aryo sambil menatap lekat ke arah gadis itu. Binar dan Bintang kembar identik, sehingga orang tidak bisa membedakannya. Tubuhnya pun sama-sama berisi dan padat, tentu saja membuat Aryo tertarik dan mulai jelalatan. Saya mau, Pak. Binar menyambut kabar gembira itu dengan senang hati. Dengan begitu dia mudah menemukan jejak menghilangnya si Bintang. Akhir-akhir ini, gadis berambut panjang itu sering bermimpi bertemu dengan kembarannya di lorong yang gelap. Binar pun membawa barang-barangnya untuk pindah ke kamar bekas Bintang dulu. Dia tidak lagi tidur sempit-sempitan dengan karyawan lainnya di mes yang disediakan oleh Aryo. Ketika sampai di kamar Bintang, Binar melongo takjub. Pantesan Bintang betah, gumamnya kala itu. Kamu sudah mulai bisa bekerja di sini, kata Maya sambil menyisir rambutnya. Dia juga menjelaskan seperti awal mula Bintang bekerja dulu. Ingat,
kamu jangan membuka kamar di dekat dapur itu ya. Binar pun hanya mengangguk paham. Manusia semakin dilarang maka semakin penasaran untuk mencari tahu. Seperti halnya Binar saat ini. Setelah seharian bekerja, Binar merebahkan tubuhnya di atas kasur. Dia menatap langit-langit kamar besar itu penuh tanda tanya. Selain tubuh yang lelah, dia juga lelah pikiran dan batin. Sosok wanita sering bermunculan di dekat dapur, tepatnya di ujung lorong kamar rahasia. Anehnya semua sosok tersebut seumuran dengannya. Rata-rata tubuh mereka berlumuran dengan tanah. Di antara sosok-sosok wanita yang dia lihat, ada sosok Bintang di sana. Bintang? Ini gak mungkin. Binar menangkap firasat yang tidak enak. Jika yang dilihat sosok gaib itu artinya Bintang sudah mati. Binar pun kemudian menangis sejadi-jadinya. Apa yang telah menyebabkan kamu mati, Bintang? Aku harus menyelidiki ini sampai tuntas. Tekad Binar. Binar pun kemudian terlelap saking lelahnya. Singkat waktu. Binar, bangun. Tinggalkan tempat ini. Jangan sampai kamu menjadi korban berikutnya. Bintang, seru Binar di sebuah ruangan yang gelap. Ruangannya mirip dengan basement. Cepat pergi, teriak gadis berlumuran tanah dan semen itu. Binar ingin mengejar Bintang dalam kegelapan malam, tetapi seseorang menepuk bahunya. Binar mengerjapkan kedua matanya. Bu Maya, ini sudah pagi, kamu kesiangan. Ayo buruan bangun, buatkan kami sarapan. Maya mendelik ke arah si Binar. Binar pun mengusap wajahnya. Rupanya dia mengalami mimpi, tetapi mimpi itu terasa nyata baginya. Singkat cerita, hari yang disebut istimewa pun akhirnya tiba. Binar diperlakukan istimewa seperti korban-korban sebelumnya. Menjelang maghrib, di rumah besar itu sedang tidak ada siapa-siapa. Hanya ada Binar. Dia penasaran menuju lorong ingin mencari tahu. Binar, panggil sosok yang mirip dengan Bintang. Tengkuk Binar berdiri seketika. Di sisi lain dia tidak bisa menahan tangis karena yakin jika kembarannya sudah tidak ada lagi di dunia. Ikuti aku. Binar pun mengikutinya. Dia berdiri di depan pintu rahasia. Binar menyentuh pintu lalu memejamkan matanya. Ajaib, dia bisa melihat sisa-sisa energi yang ditangkap mata batinnya. Binar melihat kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di dalam kamar tersebut. Dia pun menangis sejadi-jadinya kala melihat rekaman gaib itu memutarkan film mengenai tentang Bintang yang dulu telah dihabisi oleh Aryo. Binar, ikuti aku. Binar tersentak dan dia mengikuti Bintang ke sebuah ruangan mirip basement. Lagi, dia melihat kejadian memilukan sekaligus keji. Di ruangan itu, ada sebuah lubang besar yang isinya puluhan mayat perempuan yang dikubur dan juga dicor. Mayat-mayat tersebut, ada yang telanjang, ada juga yang mengenakan gaun tipis. Pergilah dari sini sebelum semuanya terlambat, bisik sosok Bintang. Binar pun kemudian bergegas lari, peluhnya membanjiri tubuhnya. Dia gugup takut kepergok oleh majikannya. Binar, bentak Aryo. Binar mati kutu, dia kepergok oleh Aryo. Berani-beraninya kamu, apa? Binar gemetaran, dia menabrak tubuh lelaki 40 tahun itu. Sialnya tangan Binar dicekal oleh Aryo. Mau lari kemana kamu? Binar pun terdesak. Terpaksa dia pun mengeluarkan jurus yang dia miliki selama belajar bela diri. Kepala Aryo pun ditendang hingga majikannya tersungkur dan tidak sadarkan diri. Binar pun berhasil melarikan diri tanpa membawa pakaiannya. Mendekati persembahan tumbal, Aryo dan Maya pun menjadi panik. Mereka tidak punya waktu lagi. Bagaimana kalau Cici saja yang menjadi penggantinya? Sontak tamparan keras melayang ke pipi Aryo. Maya pun melotot lebar. Jangan gila kamu ya mas, dia itu adalah darah dagingmu sendiri. Aryo memegangi pipinya yang panas akibat tamparan istrinya. Daripada kita mati, lebih baik kita mati semuanya. Maya mengusap air mata. Mana mungkin seorang ibu rela anaknya ditumbalkan untuk memenuhi ambisi, ego, dan rakusnya orang tua soal harta. Malam pun sudah terlewati. Semalaman pula Maya dan Aryo tidak tidur. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Semuanya biasa saja. Namun, Pak, maaf, pelanggan banyak yang komplain, keluh karyawan. Memangnya kenapa?
Maya dan Aryo berdiri menghampiri laki-laki berseragam merah dan hitam itu. Nasi dan bebek bakarnya, Pak. Dan apa? Itu, Pak, ada belatungnya. Semua persediaan makanan basi dan dipenuhi belatung. Kejadian ini hingga berminggu-minggu, hingga usahanya pun mulai bangkrut. Karyawannya pun kemudian terpaksa di PHK. Dan tidak lama beberapa warga dan kepolisian pun datang menghampiri ke rumah Aryo. Mereka menggeledah dan langsung menangkap Aryo beserta istrinya. Dan akhirnya keduanya pun dipenjara. Binar pun kemudian menghadiri prosesi penggalian lubang yang berisi mayat-mayat wanita. Dia histeris kala di antara mayat itu, dia juga menemukan sosok kembarannya, yakni sosok jasad Bintang. Ternyata Binar setelah kabur dari rumah itu, dia pun membuat laporan kepada para warga dan juga pihak berwajib. Dan akhirnya sekarang Aryo dan Maya pun berhasil diamankan dan kini mereka telah dipenjara. Sementara itu, Cici dan Danu mengalami depresi berat karena diteror oleh makhluk-makhluk peliharaan Aryo yang meminta makanannya. Sedangkan di penjara, Aryo dan Maya pun mengalami gangguan jiwa akibat sakit-sakitan. Dan keduanya kini pun telah ditetapkan menjadi orang yang sudah kehilangan akalnya atau orang gila. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita terbaru berikutnya dari Mang Ripan yang tentunya tidak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.